Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi ajmain. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim mudzakir. Shadaqallahul adzim. Sahabat sekalian, kita bersyukur berjumpa lagi di dalam episode kali ini, Al-Quran Challenge episode yang ke-8. Kita lanjutkan tadarus kita kepada Al-Quran atau tadabur kita terhadap kitab suci Al-Quran sepanjang bulan Ramadan ini. Kita masih akan melanjutkan kajian terkait dengan ayat-ayat mutasyabihat. Dikarenakan seperti yang sudah kita bahas di episode-episode yang lalu, bahwa Al-Quran itu dominasi ayat-ayatnya yang paling banyak justru berada di kelompok ayat mutasyabihat. Ayat yang disebut memiliki makna yang samar, kadang bisa ambigu, dan diulang-ulang dalam berbagai ayat yang lainnya. Dikarenakan memang kefahamannya membutuhkan kedalaman, kajian, analisa secara ilmiah, dan menggunakan dalil-dalil dari ayat-ayat yang lain di dalam Al-Quran itu sendiri. Karena itu kita akan mengambil beberapa poin atau beberapa porsi di dalam membahas ayat-ayat mutasyabihat itu. Termasuk kajian kali ini kita akan mengambil lagi satu sudut pandang terkait dengan ayat-ayat mutasyabihat. Secara umum kita sudah melakukan kajiannya tentang klasifikasi ayat-ayat Al-Quran, ayat muhkamat dan ayat mutasyabihat. Ayat muhkamat meliputi ayat-ayat hukum yang jelas maknanya, seperti perintah ibadah mahdoh, perintah sholat, perintah zakat, perintah puasa, perintah haji, larangan makan yang haram, dan sebagainya, termasuk terkait dengan hukum-hukum pernikahan, hukum waris, hukum perang, dan sebagainya. Silahkan yang ingin melihat detailnya, memahami detailnya, menyaksikan atau menyimak episode yang lalu. Sedangkan ayat mutasyabihat kata Al-Quran adalah selain ayat-ayat muhkamat itu. Yang ternyata ketika lihat jumlahnya ribuan, karena selain ayat-ayat hukum yang jumlahnya cuma ratusan, itu memang diklasifikasikan sebagai ayat mutasyabihat. Meliputi tentang ketauhidan. Semua ayat-ayat tentang Allah itu adalah ayat-ayat mutasyabihat yang perlu penjelasan sangat mendalam. Yang kalau tidak dijelaskan dengan ayat-ayat lainnya, secara pendekatan ayat bil ayat, itu bisa samar maksudnya, bahkan bisa ambigu, dan bisa saja kemudian menjadi salah tafsir terhadap ayat itu. Tidak boleh diambil sebagian, kata Al-Quran. Selain ayat ketauhidan, ayat-ayat tentang akidah, itu juga semuanya masuk dalam klasifikasi ayat-ayat mutasyabihat. Tentang malaikat, tentang pewahyuan kitab suci, tentang risalah kenabian, tentang kiamat, tentang takdir, dan lain sebagainya, itu adalah ayat-ayat mutasyabihat. Selain itu juga ayat ilmu pengetahuan, itu masuk dalam klasifikasi ayat-ayat mutasyabihat, dikarenakan membutuhkan analisa saintifik yang meluas dan mendalam, bahkan membutuhkan kajian-kajian yang bersifat empirik. Langsung dilakukan kajiannya atau pembuktiannya di lapangan terkait dengan tema yang sedang dibahas secara saintifik itu. Nah, terkait dengan ayat-ayat mutasyabihat yang bersifat keilmuan itu, kita pada hari ini akan mengambil fokus untuk membahasnya. Tetapi sebelum masuk ke sana, saya ingin mengingatkan kembali terkait dengan surat Ali Imran ayat 7 yang memberikan gambaran kepada kita, bimbingan untuk memahami ayat-ayat mutasyabihat
itu tidak bisa diambil sebagian saja. Karena kalau diambil sebagian, apalagi dengan niatan yang tidak baik, maka hasilnya itu menjadi sebuah fitnah. Ya, itu pesan dari Al-Quran Al-Karim. Yang harus dilakukan, kata ayat ini adalah mengambil seluruh ayat-ayat mutasyabihat terkait dengan tema yang sedang dibahas dan kemudian dikaji secara keilmuan. Bahkan ditambahkan lagi penutup dari ayat itu, wa ma yadzakkaru illa ulul albab, dan tidak bisa mengambil pelajaran makna dari ayat-ayat mutasyabihat itu kecuali orang-orang yang menggunakan akalnya. Mari kita baca kembali, kita kutip kembali surat Ali Imran ayat 7 itu di bagian yang saya maksudkan. Fa ammal ladzina fi qulubihim zaighun fayattabi'una ma tasyabaha minhu ibtigha al-fitnati wabtigha ta'wilih. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Warrasihuna fil ilmi yaquluna amanna bihi kullum min indi rabbina wa ma yadzakkaru illa ulul albab. Adapun orang-orang yang dalam hatinya condong kepada kesesatan, maka mereka mengikuti sebagian saja ayat-ayat yang mutasyabihat darinya untuk menimbulkan fitnah dan untuk mencari-cari takwilnya. Padahal tidak ada yang mengetahui takwilnya melainkan Allah. Dan orang-orang yang mendalam ilmunya berkata, kami beriman kepada ayat-ayat yang mutasyabihat, semuanya itu dari sisi Tuhan kami. Dan tidak dapat mengambil pelajaran darinya melainkan orang-orang yang berakal. Jadi 3 poin penting dari ayat ini adalah 1, tidak boleh berniatan buruk. Memang ada niatan untuk membuat fitnah, itu sudah pasti takwilnya atau pemahamannya salah. Yang kedua dikatakan harus mengambil seluruhnya, tidak boleh mengambil sepotong saja. Karena itu juga akan menyebabkan kita salah atau parsial di dalam memahami makna ayat-ayat atau tema-tema yang disinggung, disampaikan, diinformasikan dalam ayat-ayat mutasyabihat itu. Dan yang ketiga, syaratnya adalah menggunakan akal. Tidak bisa memahami ayat-ayat mutasyabihat itu kecuali orang-orang yang menggunakan akalnya. Jadi sangat jelas bahwa ayat mutasyabihat itu bukan tidak boleh dipahami, tetapi dipersyaratkan harus berniat baik supaya tidak melintir-melintir dan memfitnah dengan mengambil ayat itu. Yang kedua harus secara menyeluruh, komprehensif, dan yang ketiga harus menggunakan akal sehat. Nah, hari ini saya ingin mengambil satu contoh ayat mutasyabihat terkait dengan ilmu pengetahuan. Mumpung kita sedang menghadapi sebuah fenomena yang akan terjadi di akhir Ramadan ini, yaitu terjadinya gerhana matahari sebagai penanda dari habisnya bulan Ramadan. Menariknya adalah akan terjadi perbedaan Idul Fitri dikarenakan memahami ayat mutasyabihat ini secara berbeda. Nah, di sini Al-Quran mengajari kita seharusnya bagaimana kita memahami ayat-ayat mutasyabihat yang terkait dengan ilmu pengetahuan, khususnya lagi terkait dengan bulan dan matahari yang dijadikan patokan untuk perhitungan waktu dan bilangan tahun. Termasuk menentukan datangnya bulan baru di dalam bulan Hijriah. Bagaimanakah Al-Quran mengajari kita untuk melakukan perhitungan waktu dan khususnya dikaitkan dengan waktu-waktu ibadah itu? Allah menyampaikan itu bahwa patokannya adalah bulan dan matahari dan kemudian ada yang disebut sebagai hilal. Hilal adalah bulan sabit tipis. Allah berfirman misalnya di dalam surat Al-Baqarah ayat 189. Yas'alunaka 'anil ahillah qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj. Mereka bertanya kepadamu tentang bulan sabit atau hilal. Katakanlah bulan sabit itu adalah tanda-tanda waktu bagi manusia dan bagi ibadah haji. Allah menyebut hilal dalam bentuk jamak di dalam ayat ini.
al-ahillah, yaitu hilal-hilal. Bahwa hilal-hilal, bulan-bulan sabit dengan berbagai bentukannya, itu sesungguhnya menggambarkan tanda-tanda pergerakan waktu dan khususnya dikaitkan dengan peribadatan. Dicontohkan dalam ayat ini adalah tentang waktu berhaji. Ini kemudian dijelaskan oleh Allah di ayat yang berbeda bahwa hilal itu memang menjadi bagian dari proses perjalanan bulan di dalam mengitari bumi. Di mana perjalanan itu akan menempati posisi-posisi tertentu yang disebut sebagai manzilah. Allah berfirman terkait dengan itu di dalam surat Yunus ayat 5. Huwallazi ja'ala syamsa diya'aw wal qamara nuraw wa qaddarahu manazila lita'lamu adadas sinina wal hisab ma khalaqallahu dzalika illa bil haqq yufassilul ayati liqaumi ya'lamun. Dialah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya dan ditetapkannya manzilah-manzilah atau posisi-posisi bagi perjalanan bulan itu, supaya kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu. Allah tidak menciptakan yang demikian itu, melainkan dengan benar. Dia menjelaskan tanda-tanda kepada orang-orang yang berilmu. Dua ayat ini sangat menarik karena mengajarkan kepada kita untuk mengetahui perhitungan waktu yang dikaitkan dengan perjalanan bulan dengan posisi-posisi hilalnya itu. Hilal di awal bulan itu tipis tambah tebal, nanti mendekati akhir bulan akan muncul hilal lagi yang digambarkan sebagai tandan, ya, seperti tandan kurma yang melengkung, sabit tipis mendekati bulan mati kembali. Nah, sahabat sekalian, yang menarik dari dua ayat Quran ini adalah menjadikan bulan sebagai objek, sebagai patokan terhadap pergerakan waktu itu. Ini akan berbeda nanti dengan yang disampaikan di dalam hadis misalnya, yang digambarkannya adalah dengan melihatnya. Jadi ada penekanan yang berbeda. Pada ayat ini yang ditekankan adalah objeknya. Perputaran bulan, pergerakan bulan yang memunculkan bentuk hilal yang berbeda-beda, ya, bentuk bulan yang berbeda-beda, posisinya juga berbeda-beda, di mana itu sepanjang perjalanannya akan memberikan informasi kepada kita tentang waktu-waktu yang berjalan seiring dengan perjalanan bulan itu. Tetapi di hadis itu digambarkannya adalah secara subjektif. Bukan bendanya, melainkan orang melihat kepada bulan itu. Nah, disinilah yang kemudian memunculkan masalah, kenapa terjadi perbedaan. Bahkan ini akan semakin sering terjadi perbedaan dikarenakan perubahan kriteria terhadap ketinggian hilal di atas ufuk itu. Ke depan akan semakin banyak terjadi perbedaan. Yang ini menjadi perhatian dan keprihatinan kita bersama, yang seharusnya demikian ini tidak perlu terjadi di kalangan umat yang peradaban sains teknologinya semakin maju ini. Petunjuk Al-Quran mengarah kepada objektivitas, tetapi petunjuk hadis itu mengarah kepada subjektivitas, sehingga memunculkan ketidakpastian. Mari kita baca hadisnya yang memberikan dalil terhadap bagaimana menentukan datangnya awal Ramadan atau akhir dari Ramadan itu. Hadis tentang ru'yatul hilal. Sumu li ru'yatihi waftiru li ru'yatihi fa in humma alaikum fa akmilul iddata salasina yauma. Berpuasalah kalian karena melihat hilal dan berbukalah karena melihat hilal. Bila penglihatan kalian tertutup oleh mendung, maka sempurnakanlah bilangan bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini menggunakan pendekatan subjektivitas dari pengamat terhadap objek yang disebut hilal itu. Berpuasalah ketika melihat hilal dan akhiri bulan Ramadan atau puasa itu ketika melihat hilal.
Dikarenakan didasarkan, disandarkan pada subjektivitas, maka akan memunculkan ketidakpastian terkait dengan kualitas si pengamatnya. Misalnya, satu, terkait dengan apakah pengamat itu memiliki pandangan yang baik, yang tajam, atau sudah kabur, misalnya karena usia. Orang yang tua dengan orang yang muda, itu akan berpengaruh terhadap hasil dari pengamatan itu. Yang kedua, dikaitkan dengan lokasi. Lokasinya di Indonesia Timur, di Ambon, dengan di Indonesia Barat, di Banda Aceh. Maka akan menghasilkan hasil yang berbeda karena subjektivitas lokasi pengamat. Yang ketiga, karena ketinggiannya di lembah dengan di gunung misalnya, hasilnya akan berbeda. Yang keempat, dikarenakan cuaca yang juga disinggung oleh hadis itu. Jika hilal itu tidak terlihat dikarenakan cuaca misalnya mendung, maka genapkanlah. Jadi dianggap datangnya bulan baru itu baru keesokan harinya, sehari kemudian. Nah sahabat sekalian, inilah yang memunculkan ketidakpastian itu. Dikarenakan disandarkan kepada pengamat. Dan kemudian memunculkan kriteria yang juga menjadi tidak pasti. Ada kriteria yang namanya imkanur ru'yat, yang sesungguhnya itu adalah metodologi atau metode hisab, tetapi dikaitkan dengan kemungkinan untuk bisa melihat hilal itu. Dulu ditetapkan 2 derajat untuk ketinggian hilal di atas horizon, 3 derajat untuk jarak bulan dengan matahari yang disebut elongasi, dan 8 jam usia bulan itu. Tetapi karena sepanjang sejarah pengamatan melalui kriteria imkanur ru'yat tidak pernah terbukti secara ilmiah, maka sejak tahun lalu, tahun 2022, dinaikkan kriterianya menjadi 3 derajat di atas horizon dengan elongasi 6,4 derajat. Kenapa bisa terjadi pergeseran kriteria? Dikarenakan memang itu tidak terbukti dan mengalami banyak masalah, banyak kendala di lapangan. Belum lagi dikarenakan cuaca. Indonesia sebagai negara yang ada di kawasan ekuator itu sangat terganggu oleh tebalnya mendung, tebalnya awan, apalagi di musim hujan. Hampir bisa dipastikan bahwa pengamatan akan terkendala oleh itu dan kemudian digenapkan. Yang memunculkan masalah, misalnya tahun ini, Sya'ban itu sudah berusia 30 hari. Harusnya dalam perhitungan ilmiah, bahkan juga digambarkan oleh hadis yang juga dijalankan oleh Khalifah Umar bin Khattab, bahwa bulan Hijriah itu selalu bergantian 30 hari, 29, 30, 29, dan seterusnya. Di hisab urfi itu digambarkan bulan ganjil itu usianya 30 hari, sedangkan bulan genap usianya 29. Nah Sya'ban kemarin usianya 30. Mestinya Ramadan kali ini usianya adalah 29. Dikarenakan setengah harinya sudah dipakai untuk menggenapkan Sya'ban. Tetapi dikarenakan kriteria imkanur ru'yat itu di atas dari penampakan hilal, nanti di akhir Ramadan, sudah bisa diperhitungkan, diprediksi dengan hisab, maka hampir bisa dipastikan bulan sabit atau hilal pergantian dari Ramadan ke Syawal tidak akan terlihat. Sehingga digenapkan lagi menjadi 30 hari dan ini menjadi masalah. Sya'bannya 30, Ramadannya 30. Oke sahabat sekalian, jadi kenapa bisa terjadi yang seperti ini? Dikarenakan kita menyandarkan kriterianya kepada subjektivitas dari pengamat. Berbeda dengan Al-Quran, tidak menyandarkan kepada pengamat, melainkan disandarkan pada pergerakan bulan secara objektif. Itu bisa dilihat dengan mata, kalau terlihat, kalau enggak bisa dilihat dengan teleskop, dan kalau tidak bisa dihitung secara hisab. Sehingga Al-Quran bukan menyarankan, mengajarkan untuk melihat, melainkan mengajarkan untuk melakukan hisab. Seperti yang digambarkan dalam surat Yunus ayat 5 itu.
Huwallazi ja'ala samsa dia'aw wal qamara nuraw wa qaddarahu manazila li ta'lamu adadas sinina wal hisab. Dialah Allah yang menjadikan matahari bersinar, bulan bercahaya, wa qaddarahu manazila, dan menetapkan, mengkodarkan manzilah-manzilah, posisi-posisi bulan, li ta'lamu adadas sinina wal hisab, agar kalian mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu. Jadi yang diajarkan oleh Al-Quran adalah melakukan hisab. Sedangkan melihat itu adalah bagian saja dari metodologi untuk membuktikan pergantian bulan dari bulan lama ke bulan baru. Sehingga dengan demikian kita bisa menyimpulkan bahwa Al-Quran mengajarkan keluasan di dalam memahami masalah ini. Sekaligus keakuratan, dikarenakan memang sudah terbukti di era modern ini, milenial ini, bahwa rumus-rumus formulasi tentang perhitungan posisi pergerakan benda langit itu sudah sedemikian akuratnya. Sehingga di akhir bulan Ramadan ini pun sudah bisa diprediksi bulan Ramadan akan habis jam 11 siang lebih 12 menit bersamaan dengan terjadinya gerhana matahari. Itu sudah bisa dihitung dengan sangat akurat. Sehingga Ramadan habis siang hari, kemudian digenapkanlah sampai maghrib, dikarenakan memang batas hari di dalam kalender Hijriah itu adalah saat maghrib. Tetapi sudah pasti Ramadannya habis di jam 11 siang lebih 12 menit itu saat terjadi gerhana matahari yang juga disebut sebagai ijtima. Sementara hadis itu sebenarnya menceritakan sebagian saja dari cara untuk mendapatkan kepastian tentang pergantian bulan itu, yaitu dengan cara ru'yat, dikarenakan di zaman Rasulullah memang ilmu pengetahuan belum berkembang. Dan itu diceritakan oleh hadis sendiri, sesungguhnya kami adalah umat yang ummi, tidak dapat menulis dan menghitung atau menghisap. Umur bulan ini sekian dan sekian. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Dengan mengetahui hal ini, maka tidak make sense kalau kita kemudian mengatakan menafsiri Al-Quran dengan menggunakan hadis. Dikarenakan hadis itu bermakna lebih sempit dibandingkan dengan Al-Quran yang maknanya lebih luas, mendalam, bahkan tidak terikat ruang dan waktu sampai nanti perkembangan ilmu pengetahuan sedemikian hebatnya. Maka kita tidak bisa menafsiri Al-Quran yang luas dengan hadis yang sempit itu. Hadis yang sempit terkait dengan hisab ru'yat ini, itu hanya berlaku di zamannya Rasulullah masih hidup ketika Nabi waktu itu atau umat pada saat itu dikatakan sebagai ummi. Belum mengetahui ilmu tentang astronomi, ilmu falak, perhitungan yang lebih detail terkait dengan pergerakan bulan dan matahari sebagai penanda dari pergerakan waktu itu. Oke sahabat sekalian, saya kira kita cukupkan terkait dengan kajian kita sebagai pengantar. Ya, di bagian awal kita selalu melakukan kajian khususnya terkait dengan ayat mutasyabihat yang harus difahami dengan kalam ilahi sendiri. Dalil Al-Quran atau ayat Quran ditafsiri dengan ayat Quran juga. Itu yang juga diamanatkan di dalam surat Ali Imran ayat 7. Yang tahu takwilnya adalah Allah sendiri. Karena itu ayat tidak bisa ditakwili, ditafsirkan dengan yang selain firman Allah. Menafsirkannya haruslah dengan firman Allah di dalam Al-Quran itu. Dan kemudian selebihnya kita bisa memperjelas dengan data-data ilmiah, ayat-ayat kauniyah, atau juga bisa dari hadis ketika dia memang berfungsi untuk menjelaskan. Oke, berikutnya marilah kita beralih kepada contoh-contoh kasus terkait dengan tantangan yang kita berikan di episode yang lalu. Ada 3 jawaban dari kawan kita yang akan kita bacakan terkait dengan tema apakah Al-Quran itu bertentangan dengan ilmu pengetahuan dan sains. Ayat yang saya ambil sebagai contoh dan menjadi puzzle pertamanya adalah dari surat Shad ayat 87-88. In huwa illa dzikrul lil alamin
Wala ta'lamunna naba'ahu ba'dahin. Al-Quran ini tidak lain hanyalah peringatan bagi semesta alam. Dan sesungguhnya kalian akan mengetahui kebenaran berita Al-Quran setelah beberapa waktu lagi ke masa depan. Contoh kasus yang pertama adalah jawaban dari kawan kita Manazilil Muna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin ikut menjawab pertanyaan. Apakah Al-Quran ini bertentangan dengan ilmu pengetahuan atau sains? Jawabannya seharusnya tidak. Karena keduanya, baik Al-Quran maupun ilmu pengetahuan atau sains itu sama-sama ayat Allah. Yang satu ayat qauliyah dan satunya lagi ayat kauniyah atau biasa disebut sunatullah atau hukum alam. Allah berfirman kalau kalimat Allah Al-Quran itu tidak akan berubah. Bagi mereka berita gembira di dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Tidak ada perubahan bagi kalimat Allah atau Al-Quran. Demikian itulah kemenangan yang agung. Surat Yunus ayat 64. Dan Allah juga berfirman, kalau sunatullah atau hukum alam yang selanjutnya menjadi ilmu pengetahuan atau sains juga tidak berubah. Demikianlah hukum Allah yang telah berlaku sejak dahulu. Kamu sekali-kali tidak akan menemukan perubahan pada sunatullah itu. Surat Al-Fat ayat 23. Justru ilmu pengetahuan, sains itu sangat dibutuhkan sebagai alat atau ilmu alat selain bahasa dan ilmu yang lainnya untuk memahami ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang ilmu pengetahuan alam atau sains. Allah berfirman dalam surat Shad ayat 87 dan 88 berikut ini. Ini tidak lain hanyalah peringatan bagi seluruh alam. Dan sungguh kamu akan mengetahui kebenaran berita Al-Quran setelah beberapa waktu lagi. Surat Shad ayat 87 dan 88. Alhamdulillah sekarang sudah banyak terbukti bahwa kebenaran ayat-ayat Al-Quran atau ayat qauliyah memang sesuai dengan ilmu sains, yaitu ayat kauniyah atau sunatullah. Sebagai penutup, memang ada beberapa ayat-ayat Al-Quran yang belum bisa dibuktikan kebenarannya. Itu bukan berarti Al-Qur'annya yang salah, melainkan karena keterbatasan peralatan sains yang belum memadai untuk membuktikan kebenarannya. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Komentar saya ada dua. Yang pertama, bagus secara penyampaiannya yang lugas, ringkas, dan fokus to the point. Yang kedua, juga ayat-ayat yang dipilih adalah ayat-ayat kunci meskipun tidak banyak, tetapi kemudian memberikan pemahaman kesimpulan yang juga menjadi fokus langsung pada apa yang dipertanyakan. Contoh kasus yang kedua adalah dari jawaban Wida Yuliandana. Saya bacakan sebagian dari jawabannya. Saya mencoba untuk menjawab tantangan ini. Jika kita menyadari bahwa Al-Quran itu tiada lain adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu isinya atau beritanya tidak mengandung kesalahan. Termasuk ketika Allah menyampaikan fenomena alam semesta atau sains di dalam Al-Quran dan seterusnya. Kemudian dia mencontohkan beberapa kasus yang diinformasikan di dalam Al-Quran terkait dengan fenomena alam semesta itu. Yang pertama adalah Big Bang. Kemudian dia mengutip ayat yang terkait dengan hal itu. Yang kedua adalah pertemuan dua laut yang airnya tidak menyatu. Kemudian dia kutipkan ayat-ayat terkait dengan itu. Dan yang ketiga adalah terbentuknya air hujan dengan ayat-ayat yang menjelaskannya. Dan masih banyak lagi ayat-ayat yang kemudian baru disadari ketika ilmu pengetahuan dan sains sudah berkembang dan menemukan fenomena alam yang terdapat di dalam Al-Quran. Dan seterusnya. Di bagian akhir dia memberikan closing statement bahwa para ilmuwan banyak menemukan ilmu pengetahuan. Penemuan mereka itu menambah iman mereka. Mereka bisa sampai pada mengagungkan Tuhan dari setiap ilmu pengetahuan yang mereka temukan. Mereka adalah wujud pengamalan surat Ali Imran ayat 190-191 tersebut. Bagus jawabannya, ada dua komentar. Yang pertama, saya mengapresiasi
cara menyampaikan keyakinannya bahwa Al-Quran adalah sebuah kebenaran. Kalaupun belum terbukti kebenarannya sekarang, bukan karena Qur'annya yang salah, melainkan memang sifat dari penemuan ilmu pengetahuan itu bersifat relatif, bisa salah dan kemudian bisa dikoreksi menjadi lebih benar dan seterusnya. Poin pentingnya adalah penemuan-penemuan ilmu pengetahuan ke masa depan itu akan menjadi bukti bagi kebenaran Al-Quran Al-Karim. Contoh kasus yang ketiga adalah dari kawan kita Zainul Arifin. Assalamualaikum Pak Agus, mohon maaf sebelumnya jika kesimpulan saya bisa jadi di luar konteks. Jika pertanyaan apakah Al-Quran ini bertentangan dengan sains mesti mencocokkan ayat Al-Quran dengan perkembangan sains menjadi persoalan karena background saya seni, jadi pengetahuan sains sangat terbatas. Dan selama ini saya lebih banyak mendengar perkembangan sains dari kajian-kajian Pak Agus juga. Dan seterusnya. Jadi mungkin saya akan menjawab bukan dengan mencocokkan Al-Quran dengan sains, melainkan dengan logika saya memahami semangat Al-Quran dalam memotivasi sains itu sendiri. Apakah Al-Quran bertentangan dengan ilmu pengetahuan, sains? Jawaban saya tidak bertentangan. Dan seterusnya dia menguraikan sambil mengutip sejumlah ayat dari dalam Al-Quran dan Al-Hadis untuk menguatkan argumentasinya. Di bagian akhir dia memberikan closing statement dan yang terakhir kesimpulan saya sejauh ini sudah banyak terbukti kebenaran Al-Quran oleh perkembangan ilmu pengetahuan. Hingga akhirnya sains tidak akan bertentangan bahkan akan memperkuat kebenaran Al-Quran ke masa depan. Komentar saya ada dua. Yang pertama saya mengapresiasi jawaban lugasnya bahwa Al-Quran itu tidak akan pernah bertentangan dengan ilmu pengetahuan. Dan dikaitkan dengan yang kedua, asalkan ilmu pengetahuan itu adalah sebuah bukti dari kebenaran yang sudah final secara ilmiah. Oke sahabat sekalian, di bagian akhir marilah saya sampaikan tantangan untuk episode berikutnya. Temanya adalah, di manakah Allah? Jauh ataukah dekat? Ini bagian dari ayat-ayat mutasyabihat yang harus kita klarifikasi dengan ayat-ayat yang lain. Puzzle pertamanya kita ambil dari surat Al-Baqarah ayat 115. Walillahil masyriqu wal maghribu fa aynama tuwallu fathamma wajhullah. Innallaha wasi'un alim. Dan kepunyaan Allah lah timur dan barat, maka kemanapun kamu menghadap, disitulah wajah Allah. Sesungguhnya Allah maha luas lagi maha mengetahui. Ditunggu jawaban dari kawan-kawan sekalian untuk kajian di episode selanjutnya. Selamat bertadarus, selamat bertadabur Al-Quran. Mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing kita di dalam keilmuannya dan di dalam hikmah-hikmah yang akan dilimpahkan kepada siapa saja orang-orang yang sedang bermohon hikmah kepada Allah Azza wa Jalla. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.